Pak, untuk capaian vaksinasi di Jawa Barat seperti apa, Pak? Ya, oke. Jadi saya ingin sampaikan dulu, saya Muhammad Arifin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Saya ingin memberikan informasi dulu. Yang pertama, Jawa Barat setelah ada wabah di Jawa Timur dengan di Aceh, kita langsung turun. Dan kemudian juga provinsi yang paling pertama turun belanja tak terduga. Jadi kalau Inmendagri kan baru turun berikutnya, kita malah sudah duluan. Karena memang secara aturan BTT dimungkinkan untuk biaya yang belum teranggarkan itu bisa dianggarkan. Dan kita sudah turun itu sekitar 7 miliar lebih. 7 miliar lebih kita belikan disinfektan, obat-obatan, vitamin, dan kemudian kita distribusikan ke kabupaten kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat vaksin turun, kita pun juga lakukan konsolidasi dengan asosiasi PDHI, kemudian UNPAD, IPB, kemudian ASOHI. Kita turun juga surveillance ke kabupaten kota. Capaian kita awalnya 1.600, kemudian 119.200, jadi sekitar 120.000. Per hari kemarin itu sudah 50% secara fisik di lapangan, dan kita mintakan 2-3 hari ke depan, di minggu depan, Selasa lah, itu harusnya sudah mulai tercapai semua. Walaupun input ke Isiknas memang proses, tapi secara laporan manual kita sudah 50%-an. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya gerak langkah antara pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota kan sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Jadi kita laporkan dan kita punya posko di mana, di kantor kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Itu Pak, sejauh ini Pak menjelang Idul Adha, Pak, ada keluhan-keluhan dari peternak yang mengeluh sepi penjualan hewan ternak, Pak, gimana, Pak? Oke, Pak Gubernur sudah melepas tim pemeriksa hewan kurban itu seminggu ke belakang di Gedung Sate. Waktu itu kita sudah luncurkan dan sudah ada hasil-hasil pemeriksaan dari teman-teman di kabupaten kota dan provinsi yang turun. Sementara ini tidak ada yang menyebut kekurangan masalah terkait dengan ketersediaan. Ya, jadi posisinya kemudian juga termasuk kesehatan. Kesehatan mereka melihat juga para pedagang ini penerapan biosecurity-nya, kemudian macam-macam juga sudah dilakukan, termasuk bantuan obat dan vitamin yang dari kita. Ya, termasuk disinfektan pun juga kita berikan ke mereka. Itu. Kalau dari sisi penjualan mereka bagaimana, Pak? Kalau sisi penjualan sama lah. Barusan kata peternak di sini, Dio juga kan itulah bisa dijadikan tolak ukur. Sebenarnya juga harga tidak terlalu naik, malah tidak terlalu turun. Masih dalam standar-standar yang sesuai dengan perhitungan mereka. Status PMK di Jawa Barat sendiri, Pak, kan status sudah terbuka, Pak, dinyatakan Ya kan pusat kan? Iya, pusat darurat gitu. Untuk di Jawa Barat ini status PMK. Ya kan sudah laporan itu kan sama ya, bahwa kita juga di SK Kementan itu kita masuk ke 100% seperti Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi secara desa kelurahan kita baru 11%. Masih hampir 90% sebenarnya masih daerah hijau. Nah, kita mencoba, kemarin kita sudah dengan Kodam, dengan Polda juga, hari ini kita rapat melalui Zoom dengan Polda, mereka akan turun mulai hari Senin. Itu adalah bagaimana pengetatan di lokal, di mikro, supaya kalau itu desa, ya tolong atuh jangan desa seluruhnya. Malah kita dengan pakar dari UNPAD, bagaimana kalau sampai tingkat kompartemen kandang begini nih. Jadi di lockdownnya di sebelah sini, karena takut kan mungkin saja kandang di sebelah sana itu masih hijau dan kemudian hasil pemeriksaannya mereka masih sehat. Itu kan bisa. Tapi keluarnya kan kalau hijau ke hijau, kemudian juga itu tidak boleh yang ke merah, merah juga tidak boleh yang ke hijau, sesuailah dengan yang dikeluarkan oleh BNPB. Ya. Bagi penyebaran PMK sendiri, Jabar terkendali apa? Insya Allah terkendali, karena saya turun tangan langsung dan Pak Gubernur juga kemarin waktu sebelum kejadian dia berduka mimpin rapat koordinasi dengan Kemenak se-Jawa Barat, kemudian juga dengan MUI se-Jawa Barat, dengan Dinas Peternakan se-Jawa Barat, itu kita sudah lakukan. Kemudian juga dia melakukan vaksin perdana waktu itu di Sumedang, di Tanjung Sari juga di Cilembu.
kan gitu. Jadi beliau malah kemudian juga ke Ciwidey waktu itu sebelum pergi lagi ke mana, ke Swiss, dia pun juga datang menengok ke mana, ke peternakan perang. Jadi secara moral itu sudah dilakukan, dan secara fisik keuangan pun juga sudah kita lakukan dari Jawa Barat ini. Mungkin beberapa provinsi, kabupaten, kota belum mengeluarkan dana BTT, kita sudah. Malah kalau kurang, Pak Gubernur bilang silakan tambah lagi kalau memang dibutuhkan, kan gitu. Itu. Oke, Pak Dirjen ya, sekarang statement ya, Dirjen. 20 itu Desa ya? Desa kelurahan kita dari 100%, 11%, hanya 11%. Yang desa pun kan kita tadi kalau lebih kecil lagi ke kompartemen Tidak semua kandang. tidak semua kandang kan gitu. Kelurahan kita kan ada ribuan kan, desa kelurahan kita yang cuma sekitar 600. Oke, Pak Dirjen. Oke, Pak Dirjen. Pak Dirjen. Statement. Saat ini saya hanya menyampaikan bahwa pemerintah mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten benar-benar sangat serius menangani PMK dan hadir di tengah-tengah rakyat untuk menyelesaikan persoalan PMK. Mulai dari pengobatan, kemudian pencatatan data terkait dengan jumlah, dan sampai kepada vaksinasi saat ini. Dan sebagai keterangan tadi dari pemilik farm ini, Pak Kadis Provinsi, Bupati Sumedang tadi membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main menangani PMK. Itu sangat serius, dan seluruh